guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray mau membahas jenis dan tips olahraga untuk penderita asam lambung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Olahraga untuk penderita asam lambung bisa menguntungkan tapi juga beresiko merugikan. Pasalnya ada beberapa jenis olahraga yang justru memperparah kondisi ini. Agar terhindari dari resiko tersebut, ada beberapa jenis olahraga dan tips yang bisa dilakukan. Yang pertama ya guys ya, jenis olahraga yang tepat untuk penderita asam lambung. Berikut ini beberapa jenis olahraga yang cocok untuk penderita asam lambung. Pertama adalah jalan kaki, jogging, yoga, bersepeda statis, dan berenang ya guys ya. Jenis olahraga di atas adalah olahraga dengan intensitas rendah. Sebab olahraga dengan intensitas tinggi justru beresiko memicu naiknya asam lambung. Tidak semua penderita asam lambung pasti akan mengalami kekambuhan saat berolahraga dengan intensitas tinggi. Namun tidak ada salahnya kalau kamu lebih berhati-hati dan memulai aktivitas fisik dengan kegiatan yang ringan terlebih dahulu. Jika setelahnya tidak ada gejala gangguan lambung yang dirasakan, barulah kamu bisa sedikit demi sedikit meningkatkan intensitas latihan. Apabila saat intensitas latihan naik, gejala naiknya asam lambung seperti nyeri di ulu hati mulai dirasakan, kembalilah ke rutinitas olahraga yang ringan. Olahraga yang sebaiknya dihindari penderita asam lambung. Beberapa jenis olahraga yang terlalu berat bisa membuat aliran darah ke saluran pencernaan berkurang. Hal ini akan memicu cairan lambung menumpuk dan menyebabkan peradangan dan iritasi lambung. Berada di satu posisi terlalu lama atau mengangkat beban yang terlalu berat juga memicu kambuhnya asam lambung. Olahraga berat juga akan membuat kamu berusaha lebih banyak menelan udara saat kelelahan atau ngos-ngosan. Pada beberapa orang, ini bisa memicu naiknya asam lambung. Jenis olahraga intensitas tinggi yang bisa memicu kekambuhan pada penderita asam lambung diantaranya adalah lari sprint, angkat beban, senam, lompat tali, bersepeda dengan intensitas tinggi, dan naik turun tangga. Tips olahraga untuk penderita asam lambung. Meski berolahraga menyimpan resiko untuk penderita asam lambung, aktivitas fisik seperti ini tetap penting untuk dilakukan secara teratur, ditambah dengan pola makan yang sehat. Keduanya bisa membantu mencegah resiko kambuhnya asam lambung dalam jangka panjang. Kamu hanya perlu memperhatikan beberapa hal agar resiko asam lambung naik saat berolahraga bisa berkurang, dan berikut ini adalah tipsnya. Tidak langsung olahraga setelah makan. Berolahraga dengan kondisi perut yang penuh akan menambah tekanan pada sphincter, otot yang ada di antara lambung dan esofagus. Hal ini akan menyebabkan naiknya asam lambung. Kamu disarankan untuk tidak berolahraga setidaknya 2 jam setelah makan. Hindari makanan penyebab asam lambung sebelum berolahraga. Jenis makanan yang dikonsumsi sebelum berolahraga juga penting diperhatikan. Meski kamu sudah makan lebih dari 2 jam sebelum berolahraga, tapi jika jenis makanan yang dikonsumsi salah, asam lambung tetap beresiko untuk naik. Beberapa makanan yang sebaiknya dihindari antara lain coklat, minuman berkafein, minuman yang asam, makanan pedas dan berlemak, serta buah-buahan asam seperti lemon. Sementara itu, jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi sebelum berolahraga adalah yang rendah protein, rendah lemak, tapi tinggi karbohidrat. Perbanyak minum air putih. Minum air putih akan membantu proses pencernaan berjalan lancar, sehingga resiko terjadi gangguan lambung pun akan berkurang. Pilih pakaian yang tepat. Kalau mempunyai riwayat asam lambung dan ingin berolahraga, sebaiknya gunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Sebab memakai celana atau pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut, bisa menambah tekanan di area tersebut dan memicu gangguan.
Menderita asam lambung memang membuat kamu perlu melakukan banyak penyesuaian dalam hidup, mulai dari mengganti pola makan, jenis olahraga, hingga posisi tidur. Namun, jika bisa dilakukan dengan baik, hal ini akan membantu mengurangi frekuensi kekambuhan. Oke guys, sekian saja info dari Araikul Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.